Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Pendengar renungan melekat dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali. Doa dan harapan saya, kita semua ada dalam damai, sejahtera, dan perlindungan Tuhan. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup keimanan kita dapat melebihi orang percaya lainnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Biarlah hari ini Engkau terus hiasi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini Tuhan. Tuhan berbicaralah lewat hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami Tuhan. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam keimanan kami. Sehingga kami menjadi orang yang terus senantiasa menyukakan Engkau lewat hati, pikiran, dan tindakan kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi umat-Mu yang biasa-biasa. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, jangan hidup rata-rata. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam diri manusia, apabila urusan duniawi, mereka mempunyai keinginan agar hidupnya dapat melebihi orang lain. Tetapi urusan rohani sulit sekali untuk memiliki kehidupan rohani di atas rata-rata dari kerohanian orang lain. Pengertian rata-rata yang saya maksudkan adalah mereka yang mengerjakan segala sesuatu dengan sikap rata-rata atau ala kadarnya. Sedikit masalah dapat membuat orang-orang itu berhenti di tengah jalan. Kita dipilih dan dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kekasih Kristus, kalau Tuhan sudah memilih dan memanggil kita, jangan menyerah untuk mengejar tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kita. Jangan hidup sebagai manusia yang bermental rata-rata. Mari kita kejar dan teruslah untuk mendaki naik. Raihlah hingga mencapai puncak dan jadilah pribadi yang menyukakan Tuhan. Ingat, jangan hidup rata-rata. Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup biasa-biasa saja, tetapi di atas rata-rata. Kenapa? Karena kita diciptakan secara unik dan berbeda dengan yang lain. Hidup di atas rata-rata bukan berarti kita selalu hidup untuk menyenangkan orang lain atau hidup menonjol untuk mendapatkan pengakuan, tetapi kita harus hidup berdasarkan standar Alkitabiah. Adapun pengertian mentalitas di atas rata-rata adalah keadaan jiwa atau sikap atau cara berpikir yang terdampak oleh iman. Suatu posisi atau kerangka berpikir yang didasarkan pada apa yang benar, bukan pada perasaan kita. Bukan karena banyaknya orang melakukan, sebab hidup yang kita jalani bukanlah mengenai apa yang kita rasakan dan banyaknya orang melakukan, sekalipun itu bertentangan dengan Alkitab, tetapi apa yang Alkitab ajarkan. Kekasih Kristus, Tuhan Yesus memberikan kita sebagai pengikutnya harus memiliki standar hidup di atas rata-rata. Di atas rata-rata tidak ada hubungannya dengan berapa jumlah materi atau kekayaan yang diberikan, popularitas maupun gelar akademis dan kedudukan yang kita terima. Di atas rata-rata yang Tuhan kehendaki lebih mengarah kepada sikap hidup, diantaranya menjadi teladan dalam pekerjaan atau profesi yang dilakukan dimanapun kita berada. Berhasil dalam membangun dan memelihara kehidupan rohani dan dapat menjadi berkat bagi orang sekitar, bahkan masyarakat luas. Jadi, orang percaya seharusnya memiliki keunggulan kualitas hidup sehingga dapat membedakan dengan orang lain yang belum percaya. Bila hal ini kita miliki bukan dijadikan sebagai suatu kesombongan, tetapi ini untuk menunjukkan kualitas hidup yang mampu melaksanakan firman dengan baik yang bersumber dari kelahiran baru.
Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Inilah yang membuat orang percaya memiliki kualitas hidup lebih dari rata-rata. Bukan biasa-biasa saja, tetapi luar biasa. Kita sebagai orang Kristen harus mengalami perubahan hidup. Dari cara hidup yang berdosa, berbalik 180 derajat, yang menyukai hal-hal yang benar, suci, penuh cinta dan takut akan Tuhan. Jelas, isi kehidupan seorang Kristen sangat berbeda, di mana hidupnya lebih memilih Kristus yang dimuliakan dan memiliki tindakan tentang perkara-perkara yang kekal. Satu hal yang penting bagi kita harus berakar dan bertumbuh di dalam Kristus agar buah Roh Kudus yang menjadi materai keselamatan menjadi nyata. Buah Roh itu menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan dan Tuhan pun meminta kepada kita agar kita dapat mengeluarkan buah-buah rohani kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi, iman Kristen yang sejati dan benar hendaknya memiliki perubahan hidup dan bukan hanya dengan perkataan saja, karena iman yang demikian adalah mati. Tercatat dalam Yakobus 2 ayat 17-19. Untuk menjadi pribadi di atas rata-rata bukan sekedar tuntutan, tetapi itu merupakan buah yang dihasilkan dari hidup orang percaya yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Sekarang yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah jangan hidup rata-rata dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tetapi milikilah hidup kerohanian di atas rata-rata sehingga hidup kita senantiasa menyenangkan Tuhan. Untuk itu, tetaplah melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Ia pasti menghasilkan buah banyak. Tercatat dalam Yohanes 15 ayat 5. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini, di mana Engkau mengarahkan kami agar kami memiliki kehidupan rohani di atas rata-rata. Bukan seperti orang Farisi, tetapi kami harus mampu memiliki hidup kerohanian yang melebihi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itulah yang disampaikan oleh Engkau, Tuhan. Maka dari itu pimpin kami untuk kami senantiasa diingatkan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Dan hidup rohani kami semakin hari semakin bertumbuh dan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau, tidak membuat Engkau kecewa. Tuhan, tuntun kami, Tuhan. Kami rindu setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menyenangkan Engkau. Tuhan, mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan buah-buah yang baik, yang manis, dan menyukakan Engkau, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.